Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayah Masak, Ayah Makan. Hari ini aku bikin nastar bunga. Nastar bunga seperti ini saya belum pernah bikin sebelumnya ya. Dan ini saya isi dengan coklat. Nastar bunga ini bikinnya gampang, rasanya enak banget. Ini resep terbaru. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Untuk resep dasar saya ambil dari buku resep saya Lipat Lenso. Hanya saja kalau dalam lipat lenso ini gula halusnya saya ganti dengan susu kental manis. Jadi untuk mentega dan lain-lainnya semua resepnya sama. Mentega dan susu kental manis kita akan mixer dengan kecepatan tinggi 1 menit saja. Setelah itu kita akan tambahkan dengan 2 kuning telur. Mixer kembali sampai tercampur dengan rata. Apabila kalian tidak punya mixer, ini bisa dengan whisker ya, tidak harus dengan mixer. Sekarang kita masukkan susu bubuk dan tepung maizena. Kalau ada yang tanya tepung maizenanya boleh di skip enggak? Kalau bisa jangan, karena tepung maizena ini yang bikin teksturnya supaya lebih krenyah, lebih soft, tapi juga dia ada tekstur krenyes-krenyesnya gitu ya. Untuk terigu saya pakai terigu protein rendah. Kalau ada yang mau pakai terigu protein sedang boleh nggak? Boleh, tapi teksturnya tentu saja tidak akan sama. Hasil akhir kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Harus sudah tidak menempel di tangan ataupun di baskom. Untuk coklat kalian bisa pakai merek apa saja, coklat apa saja. Tapi di sini saya pakai Cadbury dan ini kita akan potong kecil-kecil ya. Tidak ada hubungannya dengan pro ini pro itu ya teman-teman. Ini saya punya di kulkas udah lama. Kita ambil sedikit adonan lalu kita pipihkan, kita isi dengan coklat. Total berat semuanya setelah saya timbang kurang lebih 10 gram. Jangan sampai lebih dari 10 gram karena nanti sulit ditata. Ini pertama kali saya bikin nastar mawar ini ya, dan kurang lebih seperti ini saya bikinnya. Kita jepit hanya setengah jepitan ya teman-teman, jangan pakai jepitan full. Kalau jepitan full nanti kebesaran, jadi setengah jepit saja seperti ini. Kita pakai ujung-ujung jepitannya ini aja ya. Dan dijepitnya ini paling pas menurut saya 12 kali jepitan. Tetapi kalau kalian ingin hasilnya lebih besar bisa dijepit lebih banyak. Ini 14 kali jepitan kalau nggak salah. Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini sebenarnya udah cukup ya. 11, 12, 13. Nah ini 13 jepitan. Menurut saya 10 atau 11, 12 jepitan masih oke. 13 jepitan dan selebihnya itu udah kebanyakan. Karena percuma nanti ketika kita pegang kita akan tersentuh kelopaknya dan akan hancur. Sekarang kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Suhunya api atas 120 derajat, api bawah 140 derajat atau 150 derajat. Kita akan panggang selama 30 menit. Setelah 15 menit nampannya kita putar agar panasnya merata. Ini sudah 30 menit, saya sudah angkat dan ini kita diamkan hingga benar-benar dingin. Sekarang kita akan oles dengan kuning telur. Saya pakai 3 kuning telur ya, 2 kurang, tapi 3 lebihnya banyak. Jadi nanti kalian bikin 2 saja dulu. Kita tidak perlu campuran apapun, cukup kuning telurnya saja dan kita olesinnya pelan-pelan. Pakai kuasnya yang tipis, yang paling kecil yang kalian punya ya.
Perhatikan cara saya oles ya teman-teman, hanya ujung-ujungnya saja. Jadi tidak perlu sampai ke dalam-dalam semuanya dioles, nanti hasilnya malah kurang cantik ya. Pelan-pelan saja, hanya diusap-usap bagian yang menonjol keluar saja. Dan kalian perhatikan cara saya ambil kuning telur. Jadi saya ambil kuning telurnya hanya sedikit seperlunya ya teman-teman. Hanya ujung-ujung kuas yang dicelup, tidak seluruh permukaan kuas. Jadi hasilnya nggak akan berantakan. Kita akan panggang kembali dengan suhu yang sama, dengan waktu kurang lebih sama ya teman-teman. Caranya juga sama, setelah 15 menit kita putar loyang ya. Jadi nanti waktu akhir kalian sesuaikan saja. Kalau warnanya kalian sudah suka, walaupun baru 20 menit kalian panggang, udah bisa diangkat ya. Jadi tidak harus sampai 30 menit. Ini hasilnya teman-teman setelah dingin. Kita ambil yang paling jelek ya. Lalu kita cobain dulu. Gimana nih rasanya? Rasanya enak banget ya teman-teman. Ini renyah. Selain renyah, ini tahan lama renyahnya ya. Saya ada sisa satu, saya taruh di meja. Dari kemarin jam 7 malam sampai tadi pagi jam 6 pagi itu saya makan. Itu masih renyah banget ya teman-teman. Persis kayak baru mateng. Resep kulitnya ini bisa kalian bikin resep nastar isi nanas ya teman-teman. Enaknya kebangetan. Nastar ini awalnya ingin saya packing di box nastar yang kotak. Tapi karena saya bikinnya besar-besar jadi nggak muat ya teman-teman. Jadi saya sekarang pakai Mika Nastar. Mika Nastar ini saya jual di toko online saya dan datangnya ini berikut plastik vakum ya teman-teman. Jadi kalian bisa vakum, kirim keluar kota aman, sampai di tujuan tidak akan rusak. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia, keluar negeri juga tetap aman ya. Dalam plastik kalian bisa kasih oksigen observer atau apa istilahnya, dia penyerap udara lah di dalamnya ya. Dan ini karena plastiknya kepanjangan, kita gunting dulu ya teman-teman. Dan untuk vakumnya, kalau kalian ingin vakum, ini kan plastiknya plastik bening. Jadi kita harus tekuk dulu ujungnya sedikit. Seperti ini kita baru bisa sedot. Kalau ujungnya nggak ditekuk, dia nggak akan bisa nyedot ya teman-teman. Setelah itu kita tekan pulse, jadi yang nyedotnya sedikit-sedikit, jangan yang auto. Kalau auto nanti nastar kalian bisa hancur ya. Setelah itu kita tekan seal. Kurang lebih seperti ini hasilnya, cantik banget. Ini nanti pas banget, bisa ditutup ya, tidak hancur nastarnya walaupun ini agak sedikit kebesaran. Jadi Mika ini bisa untuk nastar ukuran sekitar 14 gram masih bisa. Dan sebenarnya ada lagi yang lubang 16, tapi lubang 16-nya itu sedang habis. Itu bisa untuk cuy kauso ataupun kastengel bulat ya teman-teman. Nah ini penampakannya kalau tanpa vakum, plastik vakum ya teman-teman. Kalian lihat cantik banget kan. Dan ini tutupnya juga rapet, jadi tidak mudah melempem kuenya di sini. Kemudian diambilnya gampang dan penampakannya cantik sekali. Selesai sudah videonya teman-teman. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan untuk resep lengkap, kalian baca box deskripsi. Juga untuk link-link yang saya pakai Mika ini, saya tulis di box deskripsi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.